Estafet lama-lama ya, tepuk tangannya dulu. Ini semuanya sekalian. Yes, ya. Boleh, silakan. Ya, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan media dan undangan sekalian yang sudah hadir pada siang hari ini untuk menyaksikan bersama-sama gala premier film kita. Mohon dukungannya terus di dalam doa juga ya, supaya film ini boleh hadir dan boleh diterima oleh masyarakat dan boleh menjadi entertainment yang menarik mengisi dunia perfilman di tanah air kita ini. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Mungkin kita bisa ke tanya jawab langsung. Kayaknya ini udah gatel pengen menjawab pertanyaan. Dengan senang hati. Oh bukan mas sebelahnya. Oh bukan. Saya. Halo, sore. Saya dari Tabel Bintang mau nanya sama Marcel. Marcel bisa cerita soal pengalamannya jadi produser film horor mungkin ya. Ini kan banyak kru juga, terus gimana cara berbagi waktunya, apalagi ini ya, mungkin gue salah, tapi apa bener ini produser pertama film horor itu? Oke, bisa berbagi cerita. Terus sama Mbak Karina Ranau, kan punya suami hebat ya, aktor, apakah konsultasi sama Mas Epi atau gimana, ada nggak pantangan-pantangan yang harus dilakukan, nanya sama Mas Epi film horor. Terus film kan biasa lengkap kalau emang ada soundtrack ya. Terus gimana pemilihan soundtracknya, apakah seleksinya ketat atau memang cap-cip-cup gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas, tadi siapa? Supri Saiful. Oke, Mas Saiful, terima kasih. Oh, Supri ya. Oke, iya, Mas Supri, saya pertama kali untuk produser di film ini karena sudah dari tahun 2005 saya bermain sebagai aktor. Akhirnya ingin mencoba sesuatu yang baru, ingin tahu rasanya di belakang layar tuh seperti apa, dan ternyata cukup sulit karena kalau biasa kita pemain, kita hanya menggali diri kita sendiri, kita hanya kasih terbaik pada saat kita syuting. Cuma pada saat produser itu adalah stepnya ada banyak, dari awal sampai akhir itu kita harus mengikuti, harus secara detail apakah itu sesuai dengan yang kita mau, dan bukan hanya satu kepala tapi ada beberapa kepala yang akhirnya harus menjadi satu kesatuan, apakah ini cocok atau tidak. Dan di sini aku kebetulan sama teman-teman ada ada Pak Hans, ada Haji Maria, ada Ko Afi. Jadi aku sambil belajar di sini dan menarik enough untuk berikutnya lagi aku mau jadi produser, dan karena aku jarang suka main film horor, jadi produser film horor dulu. Jadi setelah ini baru main film horor lagi. Cuma pesan yang kita sampaikan dari film ini adalah sebenarnya ada banyak gateway kita, cara kita untuk kita berinteraksi dengan alam-alam gaib di luar sana gitu. Dan kita ingin memperkenalkan bahwa Charlie ini juga bisa. Jadi harapannya kita setelah dari sini, siapa yang mau main Charlie, saya nggak ikutan, nggak, maksudnya kalian aja yang main. Jadi siapa tahu yang kedua dan yang ketiga Charlie ini lebih booming, bukan hanya aja langkung, tapi banyak di luar sana metode-metode yang bisa kita bermain dengan cara seperti ini. Sebenarnya bermain seperti itu boleh, tapi jangan sampai break the rules yang ada rulesnya. Dan itu yang kita bisa dapatkan kalau waktu aku jadi produser. Jadi aku tahu suluk-beluknya bukan hanya main untuk hanya berakting pada scene ini, pada scene itu. Dan semoga kalian suka, dikirim-kirim ke teman-teman supaya nonton dan supaya main. Yang main kalau benar-benar kesurupan dapat iPhone. Enggak. Gitu ya, Mas Supri, terima kasih ya. Tadi pertanyaan kedua buat Karina ya, silakan. Halo Mas Supri, oke. Pertanyaannya tadi gimana respon atau support dari Kang Epi? Dia itu orangnya itu misterius. Jadi pada saat kita bermain, kan kebetulan kita dari teater ya, jadi setiap bermain, setiap mendapatkan peran itu dia selalu bilang sama saya, kamu kalau setengah-setengah mendingan gak usah, jadi harus totalitas gitu. Jadi ada adegan scene kita sama Mas Arya, dan pada saat itu Mas Arya tuh masih ngerasa canggung gitu untuk ada beberapa scene kita yang seperti di ranjang gitu. Saya diskusi, saya ketemu sama Kang Epi sama Mas Arya untuk mendiskusikan ini. Udah, aktor itu harus bermain, harus tulus, harus totalitas. Kalau kamu bermainnya setengah-setengah, mendingan kamu mundur, mendingan kamu nggak usah, katanya gitu.
seperti itu sih dia, dan selalu mensupport setiap adegan. Di tempat tidur kamu bayangkan gimana kamu menikmati, wah pokoknya detail sekali dia. Ya maklum lah ya, aktor gila gitu. Jadi istrinya juga harus dibikin gila juga, harus bermain totalitas, itu aja sih. Wah, Saya Mutia dari Media Antara. Saya ingin bertanya kepada Pak Saudara, atau mungkin bisa dibantu juga sama Pak Produser, lalu pemain juga. Tadi kan udah dijelasin tentang permainan Charlie, kenapa dipilih Charlie. Tapi untuk kisah Sukma Ayu ini, kenapa tertarik untuk mengangkat atau mengadaptasi ke dalam film ini? Kenapa? Lalu untuk pemain gimana? Apakah ada riset untuk mendalami karakter atau gimana caranya? Atau dari saudara juga membebaskan? Pokoknya proses kreatifnya dalam untuk mendalami karakter itu bagaimana? Bisa diceritakan. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak atas pertanyaannya. Silahkan, boleh untuk diwakilkan untuk menjawab. Oke, baik. Tadi pertanyaan pertamanya, ya, kenapa tertarik mengangkat kisah ini? Jadi sebetulnya kisah ini dibuat oleh penulis. Dia menulis, kita menyiapkan 3 cerita, ya, trilogi. 3 cerita ini, cerita awal di tahun kisah Sukma dan Ayu itu di tahun 1950-an, kemudian kedua tahun 1990-an, yang terakhir itu yang kita buat sekarang di era sekarang, di periode sekarang ya. Jadi kita buat maju, kita buat lebih dulu. Kisahnya kita ambil dari yang awal. Jadi mungkin sekarang masih banyak pertanyaan-pertanyaan, ini kenapa. Sebetulnya itu nanti dijelaskan di film-film yang berikutnya akan kita buat. Rencananya gitu ya. Kita berharap ini sukses, kita akan berlanjut. Kurang lebih begitu. Jadi cerita Sukma Ayu itu dari sebetulnya yang sangat detailnya itu di awal. Sukma dan Ayu itu pemeran di tokoh di trilogi yang pertama kita. Gitu ya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Wah, terima kasih banyak Pak Hans sudah di-spill, berarti ya kita nanti akan melihat sequel berikutnya. Hopefully The Dark House ini juga pastinya akan memberikan impact yang begitu luar biasa, jadi kita bisa melihat another story juga. Terima kasih banyak. Sekali lagi mungkin ada yang ingin menambahkan, silakan. Ya, untuk yang Dari masalah cast, tercik sekali Pak, tepuk tangannya dulu. Selamat siang, saya Ipek dari jakartanews.com. Selamat untuk produser Marcel Chandrawinata dan lain-lain. Juga untuk sutradara Hans Wanagi. Pertanyaan saya untuk sutradara dan produser, justru kenapa ini permainan memanggil arwah diadakan secara Charlie yang dari Spanyol, bukan Jailangkung yang lebih populer di negara kita. Saya pengen tahu jawabannya Pak. Kenapa justru permainan dari Barat, dari Spanyol? Juga ini saya membaca sinopsisnya sedikit. Peristiwanya di lereng Gunung Slamet. Kalau nggak salah ini di Baturaden ya Pak ya. Ya, di lereng Gunung Slamet. Saya memang pernah di sana di Purwokerto. Apakah hal tersebut benar? Dan juga film ini akan beredar 12 Juni 2025. Pengen tahu produser Pak Marcel dan yang lain kira-kira berapa layar Pak? Apakah sudah ditetapkan, ditunjuk layarnya siapa aja dari 21, XX1 atau dari Cinepolis dan lain-lain? Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Dipersilahkan mungkin untuk Pak Hans atau yang lain boleh untuk menjawab. Baik, mungkin saya pertama yang akan menjawab ya Pak ya. Ya. Saya akan menjawab seputar masalah permainan cari-cari ya Pak. Ya. Ya, kenapa itu kita pakai cari-cari? Gini aja Pak, karena hanya film ini kita buat itu periode sekarang Pak. Memang inspirasinya dari kisah Sukma dan Ayu itu tahun 1950-an, itu jadul lah ya. Tapi kita periode sekarang karena si Arya dan Dewi tokoh ini masa sekarang. Dia kebetulan terjebak dalam satu rumah ini yang rumah jadul. Nah, di Cari-Cari ini yang mengusulkan dalam cerita itu adalah anak muda Pak. Anak muda.
Ansel dan Gaby ini temennya itu anak muda, itu anak masa sekarang yang mereka mungkin belum begitu kenal, belum begitu familiar dengan ala-ala kita yang tradisional ya, cerita gitu. Jadi anak-anak masa sekarang mungkin lebih ke banyak ke barat-baratan, itu aja sih Pak. Jadi mereka kebetulan mereka lebih mengenal Charlie di dalam cerita ini daripada mereka yang seperti yang jampi-jampi ke dukun atau apa yang lain-lain. Mungkin mereka nggak mengenal, kurang mengenal itulah ya Pak. Jadi mereka lebih mengenal Charlie gitu ya. Jadi ini kita alasan kita untuk menampilkan Charlie gitu Pak kira-kira ya. Terima kasih. Nah untuk yang lainnya boleh bisa jawab mengenai tayang. Kalau untuk tayang, kita akan tayang di FX1, CGV Saint Police, Platinum, dan bioskop independen lainnya. Untuk jumlah layar, ya doakan semoga kita banyak dapat layar. Amin. Sore semuanya, alhamdulillah bisa berkumpul di sini bersama-sama ya. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih sama tim kru dan Bapak sutradara, Bapak produser. Semoga sukses filmnya. Perkenalkan, nama saya Delia Lena, di sini berperan sebagai Gaby. Kalau untuk karakter Gaby sendiri, karena di sini kan film perdana Delia ya, horor. Itu sebagai influencer, sebenarnya Delia bukan influencer sejati aslinya. Itu sih yang paling sulit, mengupas di dalam rumah ini ada misteri-misteri, dan pada akhirnya kita semua tewas karena satu kejadian. Tapi ada satu kejadian yang benar-benar real, itu yang Delia alamin sendiri pada saat take. Mungkin itu secara kebetulan karena hawanya memang gak enak. Satu, kondisi Delia juga gak enak. Ya bisa dibilang karakter Gaby bisa muncul karena lingkungan juga, seperti itu. Untuk karakter antara cast yang lain, alhamdulillah bisa kita dalamin sesuai dengan kondisi juga, lancar, seperti biasa. Selanjutnya mungkin Bapak kita Kejadian horor nggak atau ketakutan nggak pas lagi syuting? Soalnya kan kalau syuting horor kan kayak gitu kan. Oke, nggak percaya, coba jelaskan kenapa tidak percaya pada main Charlie. Makasih ya semuanya. Tentunya tugas sebagai aktor diantaranya adalah riset, observasi terhadap perannya. Kalau saya sendiri terhadap peran yang saya mainkan sebagai Arya, saya terinspirasi dari kisahnya Vincent van Gogh. Ya, Vincent van Gogh seorang pelukis asal Belanda yang kebetulan sama memiliki masalah mental. Itu sih. Mungkin dari Dewi. Selamat sore semuanya, teman-teman pers sama semua tamu undangan yang ada di sini. Terima kasih udah bisa kumpul di sini. Kalau untuk aku sendiri sebagai Dewi itu untuk riset peran Dewi itu pastinya kita selalu berdiskusi dengan Om Hans, director kita. Ini seperti apa, ini bagaimana gitu. Terus kayak aku ini pengalaman pertama kali harus bermain dengan Gomez, anjing yang lucu kesayangan kita gitu. Yang tadinya tuh aku sebenarnya fobia sekali dengan anjing, cuman karena ini kita sebagai aktor jadi harus bagaimana kita harus mendalami peran itu dengan kondisi apapun yang ada di depan gitu. Jadi terutama untuk ke Mas Arya juga kita selalu mencoba membangun chemistry di luar syuting. Pada saat praproduksi juga kita selalu berdiskusi gitu. Saya sebagai istri itu harus bagaimana, seperti itu. Begitu juga dengan teman-teman cast yang lainnya. Baik, terima kasih banyak Kak Arya dan juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah SWT, saya bisa ikut terlibat berkarya di film The Dark House ini, ya, film horor yang pertama kali saya ikut. Nah, saya mau cerita sedikit. Saya di film The Dark House ini sebagai
Bapak Khalid penjaga rumah, bukan pemilik rumah. Nah, saya percaya kalau di suatu tempat itu ada barang-barang yang namanya goib, itu ada diterangkan mungkin di keyakinan kita masing-masing, mungkin di agama Islam juga ada pengertian yang seperti itu, mungkin yang Nasrani juga ada pengertian seperti itu. Namun saya pesan saja, apabila ada sesuatu yang sekiranya terhantui atau bersifat horor, saya mohon selalu ingat pada Yang Maha Kuasa. Insya Allah semua akan terselamatkan. Nak corong Islam itu dibacakan surat ayat kursi. Nah, itu mungkin di agama yang lain saya yakin juga ada. Jadi hal seperti itu tentu pernah kita alami. Karena saya sendiri juga kadang-kadang ada sesuatu kayak orang lewat tadi kayak di film Mak Lebar, itu saya kadang tak koleh, ini nggak ada. Itu kenyataan. Dan masa kecil saya itu juga pernah ketemu waktu saya cari jangkrik masa kecil. Cari jangkrik itu sama pakai lampu krondo itu, jalan di bawah jagung. Itu kan sampai krondo itu. Tahu-tahu di depan saya ini ada, kalau bahasa di desa itu gendruwo atau ole-ole. Itu dari kecil bulunya panjang. Saya ketemu sendiri ini, saling tinggi gitu. Saya langsung krondo saya, lampu saya tak buang, saya lari terbirit-birit itu. Wah, itu pengalamannya luar biasa ya Pak ya. Tepuk tangannya dulu dong. Jadi di sini sebenarnya kita bisa lihat horor itu bisa dilihat dari dua kacamata. Horor dari gaib ataupun dari horor psikologi ya Pak ya. Luar biasa, tepuk tangannya dulu dong. Terima kasih banyak loh Bapak Kusno yang telah memberikan. Sebelumnya aku ingin berterima kasih kepada kakak-kakakku, terus kakak-kakak Kes yang baik sekali, dan teman-teman semua yang udah nonton The Dark House pada hari ini. Mungkin waktu aku syuting, aku kira tuh menjadi Sukma itu gampang ya. Tapi ternyata setelah melalui pas syuting di sana, pokoknya aku kira jadi Sukma itu cuman berdiri. Ya udah oke, berdiri. Ternyata tidak ternyata harus mengatur postur tubuh agar mendalami pemeran Sukma itu, ya kan? Terus juga pas pengisi suara, aku kira itu juga bakal gampang, tapi ternyata itu lebih susah daripada syuting ya. Harus benar-benar pas. Iya bengek itu. Beneran. Jadi yang kalian dengar itu suara tadi, itu suara aku. Nah itu benar-benar dilakukan berulang-ulang kali. Jadi ternyata nggak segampang itu. Terima kasih. Kalau di lokasi itu sebenarnya saya pribadi kalau Bilal tadi bilang nggak percaya, saya percaya. Cuman memang di lokasi mungkin yang secara hawanya aja sih kurang bagus. Mungkin di lokasi itu ngebawa suasananya oke, lumayan mencekam, tapi kalau secara kejadian-kejadian horor ke pribadi saya nggak ada. Yang paling horor adalah nggak ada yang lebih horor atau tingkat kesulitan ketika acting selain pinggang encok ketika ketiban lampu. Itu doang sih. Iya. Pernah ketiban lampu Mas? Bagaimana ceritanya Mas? Mohon maaf tadi ada. Ketiban lampu itu setengah jam lebih itu continuity-nya encok pinggang tuh. Itu pulang langsung urut. Itu deh. Yang kubur juga mungkin tadi yang nonton yang kuburnya. Ini hasil ini. Nah ini jadi ini kalau lihat case-nya Delia ini bukan hamil ya. Ini properti The Dark House. Hasil Delia kubur. Oke paling itu aja sih tambahan dari saya. Thank you. Kenapa Charlie Pak ya? Oh, bukan yang di lereng Gunung Slamet itu. Di Batu Raden atau di mana?
Cimaria boleh ceritain kenapa pilih tempat Batu Radennya, dari mimpi keluar dapat tempat itu, boleh diceritain kali Cimaria? Boleh saya jawab Pak ya? Kenapa di Batu Raden, kenapa di rumah itu? Nah, sangat kebetulan sekali. Jadi ini kreatif Pak, kreatif kita penulis cerita. Dalam bayangannya membuat cerita itu ada rumah, ada basementnya, ada tangga, terus di luar jendela ada pohon gitu ya, ada suasana sama persis seperti yang ada dalam bayangan dia. Jadi ketika belum hunting, ketika dia jalan-jalan liburan, salah satunya mampir ke Batu Raden, dia menginap di rumah tersebut. Sama persis seperti dalam ceritanya. Makanya kita pada saat kita syuting, kita tentukanlah syutingnya di tempat itu sesuai dengan cerita yang dia buat. Kira-kira begitu Pak. Jadi entah kenapa secara kebetulan betul-betul sama persis seperti dalam bayangannya. Kira-kira gitu Pak. Padahal dia belum pernah mampir ke sana, belum pernah datang ke sana. Gitu Pak.